Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi rahmat dan nikmat oleh Allah SWT hingga saat ini. Pada kali ini kita akan belajar pengantar menggunakan rumus atau formula dan sel absolut dalam Microsoft Excel. Ini ada beberapa rumus atau formula yang nanti akan kita selesaikan. Yang pertama kita selesaikan dulu formula A dikali B. Jadi untuk membuat formula dalam sel ini kita harus mengetikkan sama dengan terlebih dahulu. Kita ketik sama dengan. Selanjutnya kita cari sel yang ada nilai A-nya. Ada di A4, kita klik A4. Kita ketik bintang ya. Selanjutnya kita klik sel yang ada nilai B-nya, ada di B4. Kita klik nilai B4. Selanjutnya kita enter. Selanjutnya kemudian kita klik lagi sel tersebut dan kemudian kita autofill ya. Kita letakkan kursor mouse di sudut kanan bawah, kemudian kita klik tahan dan tarik ke bawah. Kemudian lepaskan. Ini namanya proses autofill. Kemudian untuk formula A ditambah B, kita ketik di sini sama dengan, kemudian kita cari nilai A. Nilai A ada di sel A4. Kita klik sel A4, kita ketik tambah, kemudian kita klik sel yang ada nilai B-nya yaitu di B4, kita enter. Kemudian kita autofill sel ini sehingga muncul nilainya ke bawah. Selanjutnya kita akan menyelesaikan formula yang ini, C ditambah A dibagi dengan B. Pada formula ini ada dua asumsi. Asumsi pertama yaitu hasil penjumlahan C ditambah dengan A kemudian dibagi dengan D. Asumsi kedua yaitu C nanti dijumlahkan dengan hasil pembagian A dengan B. Kita coba dengan asumsi pertama, kita ketik sama dengan di sini. Asumsi pertama yaitu hasil penjumlahan C ditambah dengan A baru dibagi dengan B. Kita ketik buka kurung, kemudian kita cari nilai C. Nilai C ada di sel C4. Kita ketik tambah, kita cari sel yang ada nilai A-nya ada di A4. Kemudian kita tutup kurung. Setelah itu kita ketik garis miring atau slash. Kita cari dengan nilai B. B ada di B4. Kita enter. Hasilnya 3,7. Kalau kita tarik ke bawah, ini hasil autofill-nya. Selanjutnya, kita coba asumsi kedua. Asumsi kedua yaitu C ditambah dengan hasil pembagian antara nilai A dengan nilai B. Kita ketik di sini sama dengan. Kita cari nilai C. Nilai C ada di C4. Kita ketik tambah. Selanjutnya kita buka kurung. Kita ketik buka kurung. Kita cari nilai A. Nilai A ada di sel A4. Kita ketik di sini garis miring atau slash. Kemudian kita klik nilai B4. Selanjutnya kita tutup kurung. Kita enter. Jadi hasilnya beda antara asumsi yang pertama dan asumsi yang kedua. Jadi kita harus pastikan dulu mana formula yang kita gunakan, asumsi pertama atau asumsi kedua. Jadi yang kita gunakan pada saat ini yaitu asumsi kedua. Kita autofill ke bawah. Selanjutnya kita menggunakan akar. Kita ketik sama dengan di sini. Akar di Microsoft Excel itu menggunakan fungsi SQRT. Kita ketik di sini SQRT sehingga muncul pilihan di bawahnya. Kita klik pilihan ini di bawah ini. Selanjutnya kita cari nilai atau sel yang mau kita akarkan. Di sini adalah nilai C. Nilai C ada di sel C4. Kita klik C4, kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita enter. Kita autofill. Selanjutnya kita akan menyelesaikan A pangkat 3. Kita ketik dulu sama dengan nilai
A ada di sel A4. Untuk buat pangkat kita menggunakan tanda caping yang ada di keyboard. Itu ada di angka 6 ya. Jadi kalau untuk mengaktifkannya kita tekan tombol shift dan tombol 6 di keyboard secara bersamaan sehingga muncul seperti ini. Selanjutnya kita bikin pangkatnya. Kebetulan di sini kita pakai pangkat 3, berarti kita isi dengan 3. Kalau pangkatnya 4, kita isi dengan 4. Selanjutnya kita enter. Dan kita autofill. Sekarang formula A dikali Z, di mana nilai sel Z ada di D1. Kita tentukan dulu nilai Z-nya, misalnya Rp50.000. Jadi 50.000 itu 5 dan 0-nya 4, kita enter. Kita rubah ini, format sel yang ini, kita klik kanan ya, sel D1 tadi. Dan kita klik format cell dan kita ganti dengan accounting, simbolnya kita ganti dengan RP. Ini dia. Kita klik tombol OK sehingga dia berubah, ada simbol rupiahnya di sini. Kita klik I4, kita ketik sama dengan, kita cari nilai A ada di sel A4, dan kemudian kita ketik bintang untuk mengali, dan kita klik sel D1 sebagai nilai Z-nya. Kemudian kita enter. Setelah itu kita autofill. Apa yang terjadi setelah kita autofill? Setelah kita autofill ternyata hasilnya error ya. Di sel I5 tampilannya RP-nya adalah strip, dan I6 itu keluar value atau gagal dalam membaca. Masalahnya di mana? Kita klik sel I5 dan kita tekan tombol F2 untuk melihat isi dalam sel I5 tersebut. Coba perhatikan, yang awalnya kita isi A4, setelah kita autofill dia berubah menjadi A5. Ini udah benar ya, udah sesuai dengan yang kita butuhkan. Tapi pas D1 itu berubah menjadi D2 sehingga nilai yang ada di D2 itu tidak ada nilainya atau alias kosong. Jadi formula yang kita butuhkan adalah saat autofill A4 berubah menjadi A5 dan D1 tetap berada di D1. Jadi D1 itu kita jadikan sel absolut. Jadi saat kita autofill dia tidak berubah-ubah. Jadi itu disebut dengan sel absolut. Oke. Kita kembali ke sel I4. Kita ketik sama dengan di sini. Kita cari nilai A. A ada di A4. Kita kali. Kita klik nilai Z, Z ada di D1. Kemudian kita jadikan D1 ini sel absolut. Caranya adalah dengan menekan tombol F4 setelah D1 atau setelah mengklik sel D1 tersebut. Sehingga akan muncul di sebelum D dan sebelum 1 itu lambang dolar atau string. Berarti D1 sudah menjadi sel absolut. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita autofill. Berarti udah benar ya. Jadi coba kita cek di bagian I11. Kita tekan tombol F2. Perhatikan yang awalnya A1 sekarang berubah menjadi A11. Berarti sudah sesuai dengan formula yang kita butuhkan. Dikali dengan D1. D1 tetap berada di D1. Berarti formula yang kita ketik di Excel sudah benar. Sekarang kita akan mencoba membuat autosum. Autosum ada di sini ya. Kita klik panah kecil di sini. Selanjutnya kita klik sum. Sehingga otomatis terblok kolom yang di atasnya. Selanjutnya kita enter. Ini fungsinya adalah untuk menjumlahkan secara otomatis dalam satu kolom atau dalam satu sel yang kita blok. Selanjutnya kita enter.
Bagaimana dengan yang di baris? Kita klik di J11. Ini contohnya kita mau auto sum di bagian yang baris. Kita klik lagi panah kecil yang ini. Kemudian kita klik sum. Sehingga otomatis yang terblok yaitu baris yang sama dengan formula auto sum ini. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita klik I12. Kita akan mencoba membuat rata-rata. Kita klik panah kecil. Kita pilih average, ini adalah untuk membuat rata-rata. Kita blok lagi dari I4 sampai dengan I11. Kita tidak memasukkan I12 karena I12 ini adalah auto sum dari kolom ini juga. Selanjutnya kita enter. Selanjutnya kita klik panah kecil itu lagi dan kita klik count number. Jadi count number ini fungsinya untuk menghitung sel yang ada isinya. Kita klik count number ini, kita blok dari I4 sampai dengan I11. Kita enter. Selanjutnya kita klik lagi panah kecil tersebut dan kita klik max. Max ini adalah fungsinya untuk mencari nilai terbesar. Kita klik max, kita blok dari I4 sampai dengan I11. Kita enter. Sehingga muncul nilai terbesar dari I4 sampai dengan I11. Kita klik lagi panah tersebut dan kita klik min. Min ini adalah fungsinya untuk mencari nilai terkecil. Kita klik min ini. Kemudian kita blok I4 sampai dengan I11 dan kita enter, sehingga muncul nilai terbesar dari sel I4 sampai dengan I11. Sekian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.